Baik, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu reciting Holy Quran, the leader of Mr. Yakin. Apa namanya? Kalau belum answer ayat berapa? 90 wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Wa ya'malu fasayallahu alaikum wa rasuluhu wal mu'minun wa sadatuna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan berbagi praktik baik pengimbasan pelatihan yang kemarin saya dapatkan dari peningkatan kompetensi pedagogi guru SD yang kapan hari di Sebu Ida di grup itu yang seleksi untuk guru SD pendekar. Oh iya. Nah, sebenarnya kita sudah dapat dari Umi Nurul yang beberapa tahun yang lalu itu tentang pembelajaran mendalam. Nah, ini saya hanya mengupas kembali, isinya hampir sama. Pembelajaran mendalam itu adalah terdiri dari prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Seperti yang kita ketahui, prinsip pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kita sudah tahu ya, beberapa tahun yang lalu kan kita sudah belajar ini bersama Umi Nurul, juga mendatangkan dari Gresik Bu siapa itu yang kapan itu? Ya, Bu Vita. Dan di dalam pembelajaran mendalam ini diutamakan itu adalah pengalaman belajarnya, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, di dalam pembelajaran mendalam ini ada dua pola pikir, yaitu pola pikir tetap atau fixed mindset dan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Growth mindset. Growth mindset. Pembahasannya. Fixed mindset adalah optimisme. Maksud saya growth mindset adalah optimisme yang mendorong individu untuk memandang tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Sedangkan fixed mindset, pola pikir tetap, adalah refleksi dari kekhawatiran dan keraguan yang kerap muncul saat individu menghadapi sebuah kendala. Diharapkan dari pembelajaran mendalam ini, kita sebagai guru SD itu mempunyai pola pikir yang growth mindset, agar bisa menciptakan pembelajaran di dalam kelas itu yang seperti tadi, tumbuh, yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, seperti itu. Barangkali ada pertanyaan teman-teman, Bapak Ibu guru. Mungkin Saya bisa mau tanya. Tadi cuma 2 ya Bu ya untuk
yang baliknya mindset. yang Growth mindset and fixed bukan mindset. tuh. Fixed Nah mindset. ini pembelajaran mendalam itu cuma 2 itu ya. Pola pikir mindset, dua. pola pikirnya mindset sama fixed mindset. Dan tadi saya mendengar bahwa kita dianjurkan untuk yang growth mindset. Gitu. Tuh. Ya. Untuk saya. Pertanyaannya adalah Itu tadi sebentar. pertanyaannya soal statement gitu loh. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa kita dianjurkan yang A gitu? Atau kan keduanya gitu? Atau kita tidak dianjurkan untuk yang keduanya? Yang fixed mindset. Oke. Kita sebagai seorang guru, kalau kita pilih yang pola pikir tetap, yaitu adalah suatu kekhawatiran atau keraguan terhadap siswa kita, murid kita di kelas. Misalkan kita sudah dari pagi itu sudah disuguhi contohnya seorang anak yang menangis. Kalau kita fixed mindset, pola pikir kita berarti kayak gini. Tapi ketika kita grow mindset, pola pikir yang bertumbuh, kita akan mencari solusinya. Bagaimana anak ini bisa bergembira lagi, bisa menerima pelajaran kita, bagaimana kita menyenangkan anak ini, menghilangkan mungkin dari pagi di rumahnya tadinya dapat yang kurang baik dari orang tuanya atau tidak dapat uang saku misalkan. Jadi dia tuh pagi-pagi sudah menangis, sudah moodnya sudah tidak suatu materi. Misalkan di kelas saya itu ada yang mama muridnya, atau dia itu kalau saya tanya sudah paham nak belum gitu, karena memang mungkin ya dari rumahnya itu dia kurang baca bukunya atau kurang belajarnya, yang namanya sibuk. Kita itu memberikan mindset, maksudnya kita memberikan tambahan pelajaran. Misalnya itu di akhir anak sudah kurang semua, kita tambahan pelajaran, kita ulangi lagi untuk satu anak ini sehingga anak ini bisa memahami pelajaran yang kita berikan hari ini, seperti itu. Jadi growth mindset itu sebenarnya berlaku untuk anak-anak atau untuk kita. Untuk dua-duanya, gurunya juga, anak-anak juga. Ketika gurunya grow mindset, pola pikir bertumbuh, otomatis kita memberikan Harus ada effort memang gurunya. Bertumbuh. Yang namanya bertumbuh itu ya harus ada effort. Tapi gurunya dulu, Harus gurunya dulu. semuanya. Mungkin nambahin juga ya. Dan bisa jadi kalau misalkan murid itu punya cara yang berbeda ya untuk apa? Untuk maksudnya mengerjakan gitu. Oh nggak gitu Miss caranya Miss, cara aku kayak begini boleh nggak gitu. Oh ternyata kita juga bisa belajar kan. Oh iya bisa juga kayak gitu boleh kayak gitu. Jadi everyone can give the Iya boleh ya gitu. Nah, salah satu seperti ini kayak sharing gitu ya. Salah satu Atau- cara kita untuk Nah kayak gini kan juga growth mindset kan ini Iya, yesterday Miss Ida said ini guru Monica itu open minded all of it. Jadi siswanya itu banyak nggak kaku. Oh yang strong dari mindset, ya. luar itu tak. Sida itu. Sida yang kesini tak. Heeh. Ya tetap harus belajar karena tidak semudah membalik telapak tangan. Ya sampai Lihat gini bahwasanya kita masih orang yang belajar dari banyak orang, kita tidak belajar dari anak-anak. So can we apply learning in the lesson that have only one JP? Actually, can we have 3 components to get enjoyful, Joyful, mindful, and mindful and meaningful. meaningful. Like at Ismuba kan we only have one JP gitu. Can we apply that deep learning component? Bisa nggak sih kita aplikasikan Bisa pelajaran belajar. Ismuba? Bisa nggak? Oh ya enggak apa-apa Bu Nur menambahkan nggih. Ya, jadi tidak harus
satu kali jepit harus selesai pembelajaran mendalam kan Betul. bisa dibuat untuk beberapa kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama memahami kehidupan anak kan bisa kayak beda pernah Iya. planning gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya baru mengaplikasikan kayak gitu kan. Jadi tidak harus habis di satu periode. Di satu harus meaningful gitu ya. Iya. Soalnya preparingnya Iya, juga jelas. kurang Nah, waktunya. Jangan buru-buru, sudah waktunya habis sumati. Buru-buru sama itu, buru-buru dengan lu. Apa ya? Sisa prestasi Joyful itu Oke. mungkin dalam konteks yang menyenangkan itu sering Menangis. agak salah paham sih kita. Maksudnya yang menyenangkan itu yang kita tepuk-tepukannya, terus apa ya? Joyful itu bukan hanya sekedar gitu, speaking kayak gitu. Itu bukan joyful yang sebenarnya, itu cuman apa ya, menyemangati anak-anak Joyful semua. Jadi bagaimana pembelajaran itu sendiri anak-anak menjadi bersemangat untuk belajar karena apa jenenge pendekatan-pendekatan yang dipakai itu menyenangkan anak-anak. Oh, anak harus mengerjakan ini, pindah ke sana, lari ke sini, tapi dia belajar, bukan hanya sekedar berpindah, berlari atau apapun itu yang dilakukan, tetapi dia merasakan bahwa pelajaran hari ini senang banget karena aku bisa kerjasama di kelompok ini, kemudian pindah ke kelompok itu. Nah, itu bisa jadi menyenangkan. Kayak matematika itu nggak bisa menyenangkan semuanya, impossible gitu loh. Kalau belajar semuanya disuruh menyenangkan itu nggak bisa. Kapan kemudian dia berkesadaran bahwasanya ini loh aku harus paham ini gitu. Dan itu karena tidak tepuk-tepuk. Mana Bi? Iya sih. Rujak. Mandek ngomong aku ya. Iya, ini menunjukkan aku nggak masuk. Loh, Nggak apa hari Kamisnya? Sudah. Jadi, oke. oke, the last Loh kok langsung tutup kan? conclusion. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya, tambahannya dari Miss Nurul, Miss Fajar, Miss Lili, Miss Dina, dan teman-teman di kelas 2 ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu. Thank you. Jazakumullah khairan Terima katsiran. kasih Mia. Terima kasih. Dadah. Dadah. See you later. Rujak jauh ini.